Assalamualaikum. Hari ini saya mau masak labu siam. Untuk bahan yang sudah saya siapkan, di sini saya menggunakan satu buah labu siam. Nah, ini teman-teman, untuk labu siamnya kita potong bagian pangkalnya ya, lalu gosok-gosokkan. Nah, ini semakin digosok seperti ini akan semakin banyak getah keluar. Nah, seperti ini sudah cukup. Lalu potong bagian pangkalnya, ini tidak mau, dan kemudian kita kupas sampai kurang lebih bersih ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah dikupas, lalu ambil sedikit garam dan gosok-gosokkan. Ini untuk mengeluarkan cairan yang ada di labu siam. Nah, ini cairannya sudah keluar. Lalu jangan lupa dicuci dengan air bersih, dan kemudian kita potong ya. Satu saya belah menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Dan kemudian buangkan bagian tengahnya atau bijinya. Ini tidak mau ya. Ini tidak boleh dimakan. Kalaupun boleh dimakan, saya juga tidak mau. Setelah selesai, lalu potong menjadi 2 bagian saja. Nah, seperti ini, karena ini akan saya masak kuah ya teman-teman. Dan kemudian tambahkan 1 biji ini ya, jagung hitam. Ini jagung hitam, jangan lupa dicuci bersih dan kita potong-potong. Nah, ini saya potongnya seperti ini ya teman-teman, karena kakek mau makan jagungnya ya. Karena jagung ini bukan jagung manis, jagung ini agak lebih mahal ya teman-teman. Saat itu ya, 2 biji seharga $15. Nah, kemudian tambahkan sedikit wortel. Untuk wortelnya saya kupas. Kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikupas juga silahkan. Kemudian cuci bersih lalu potong-potong. Nah, ini potongnya saya agak besar-besar. Lalu untuk bumbunya tambahkan 3 iris atau 3 potong jahe. Ini jahe jangan lupa dicuci bersih dulu, dan ini tidak usah saya potong lagi. Lalu tambahkan dengan 2 ekor tulang ayam. Nah, ini jangan lupa cuci bersih ya teman-teman, dan kemudian saya buangkan bagian kulitnya dan bagian lemak-lemaknya ya. Ini tidak mau, buangkan saja. Ini juga buangkan bagian lemak-lemaknya, itu bagian punggungnya sebelah ekor ya teman-teman. Nah, ini setelah bersih ya teman-teman, ini sisihkan, lalu ini cekernya buangkan bagian kukunya ya. Ini tidak mau, tapi biasanya orang Hongkong itu kalau masak kukunya tidak dibuang dulu ya teman-teman, karena membuat minyak itu keluar ya. Tapi karena menurut saya ini kotor, jadi saya buangkan saja. Dan kemudian kita potong-potong. Nah, ini saya potongnya seperti ini saja, agak kecil-kecil ya. Sebetulnya kalau untuk kuah ini boleh dipotong menjadi 2 saja, sudah boleh. Potong sampai selesai terlebih dahulu. Kita siap masak ya teman-teman. Didihkan air secukupnya ya. Setelah air mendidih, lalu masukkan tulang ayam. Kemudian tambahkan irisan jahe ya, ini 3 iris atau 3 potong, dan saya tambahkan dengan 1 ini ya teman-teman, 1 pohon daun bawang. Ini untuk mengurangi bau amis saja ya. Lalu kita tenggelamkan ya teman-teman. Ini pancinya kurang besar tapi tidak apa-apa, karena ini untuk mengalupi ini saja ya, ayam, biar lemak-lemaknya berkurang ya. Dan kalau teman-teman masakin untuk non muslim ya, silahkan ditambahin sedikit arak, boleh arak putih, arak merah, ataupun arak hitam kalau ada arak hitam ya.
Nah ini karena saya ikut makan, ikut minum ya, nanti jadi tidak saya tambahkan. Sebetulnya kalaupun ditambahkan juga nggak apa-apa ya teman-teman, kalau mau biarkan sebentar lagi. Nah ini teman-teman, untuk lemak-lemaknya pada keluar ya, minyaknya pada keluar dan kotor-kotorannya pada keluar. Nah seperti ini nggak usah sampai mendidih. Nah seperti ini karena ada daun bawang dan ada jahe, baunya harum banget ya. Nah ini itu ya teman-teman, kotorannya semua sudah keluar, tidak usah menunggu mendidih, dan seperti ini saja langsung saja kita angkat. Dan jangan lupa untuk dicuci bersih ya teman-teman, biar tidak kotor ya. Lalu kita siap masak ya teman-teman, didihkan air secukupnya ya, dan ini saya menggunakan 2000 ml air. Nah setelah mendidih lalu masukkan tulang ayam ya teman-teman, ini 2 ekor tulang ayam. Tadi waktu masukinnya tidak terekam video ya, saya minta maaf karena itu apa ya, recordnya belum kebuka, tapi tidak apa-apa. Dan kemudian setelah masuk ya tulang ayamnya, 2 ekor tulang ayam, lalu masukkan jahe ya teman-teman, 3 iris potongan jahe ya. Nah jahenya belum kelihatan. Nah ini jahenya 3 iris ya, ini kelihatan 1 iris saja. Dan ini airnya sudah mendidih ya, atau kuahnya. Jangan lupa saya menggunakan 2000 ml. Kalau teman-teman merasa kelebihan ya atau kurang, kalau kurang silahkan ditambahin, kalau sekiranya kelebihan silahkan agak dikurangi sendiri ya. Dan setelah mendidih lalu kita tutup saja, gunakan api sedang cenderung besar, masak kurang lebih 15 menit. Sudah waktunya lalu kita buka. Wow, baunya sudah harum ya teman-teman. Lalu masukkan jagung, masukkan labu siam, dan sekalian masukkan wortel, dan kita tenggelamkan, biarkan air mendidih. Air sudah kurang lebih mendidih ya teman-teman, air atau kuah, dan kemudian kita tutup saja, gunakan api sedang cenderung besar, masak kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit ya teman-teman, kemudian kecilkan api, gunakan api yang paling kecil ya, masak kurang lebih 1 jam. Sudah waktunya ya teman-teman, lalu kita buka, baunya harum banget ya. Kita lihat ya teman-teman. Nah ini untuk ceker ayamnya sudah lembek banget ya, dan wortelnya sudah matang, labu siamnya juga sudah matang, jagung sudah matang, dan ini warnanya kehitam-hitaman ya teman-teman karena ada jagungnya ya. Nah seperti ini jagungnya, jagung hitam. Oh ini labu siamnya lembek banget ya. Nah lalu bumbui dengan garam secukupnya. Ini saya untuk syarat saja ya teman-teman, saya tambahkan 2 sendok teh munjung garam. Lalu kita campur merata, dan untuk teman-teman silahkan tes rasa ya, kalau merasa kurang asin ya silahkan garamnya ditambahkan. Kalau mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa silahkan. Nah ini menurut saya sudah oke dan siap untuk diangkat karena semuanya sudah matang ya. Nah ini teman-teman, itu tadi bagaimana cara masaknya ya, super simple, super mudah, yang pasti enak ya teman-teman, yang jelas sangat menggoda selera. Resep ini ya teman-teman, sup wortel atau jagung hitam dan ditambah dengan tulang ayam, lalu ditambah dengan labu siam. Resep yang sangat simpel ini tentunya seger banget ya.
cocok untuk lauk makan mie, lauk makan nasi, digado seperti ini pun juga nikmat. Dan resep ini tentunya sangat disukai keluarga dan anak-anak ya teman-teman, karena ini seger banget, enak banget. Dan ini untuk rasanya ini tidak manis-manis ya teman-teman, karena ini jagungnya bukan jagung manis, ini jagungnya jagung rasanya itu gurih ya teman-teman, enak banget. Pastinya cocok juga untuk orang yang mempunyai diabetes ya, itu tidak risiko karena ini sedikit pun tidak terasa manis ya, cuma gurih gitu saja rasanya. Cuma jagung ini mahal ya teman-teman. Kalau jagung manis itu belinya $10 dapat 3, kadang dapat 4, kadang pun dapat 5. Dan kalau jagung yang hitam ini 2 biji atau 2 buah itu harganya $15. Nah, ini itu ya teman-teman. Kalau orang Hongkong itu biasanya untuk jagung hitamnya ini direbus atau di steam ya, lalu dimakan gitu aja. Dan ini saya coba buat sup ya atau kuah, tapi rasanya enak banget dan tentunya untuk kuahnya juga seger banget. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.